Halo teman-teman, welcome back di channelnya Delight Photoworks. Kali ini kita akan bahas banyak tentang histogram. Oke, histogram. Jadi di sini saya akan coba jelaskan praktisnya aja, ya. Jadi nggak banyak teori, supaya teman-teman bisa langsung pakai prinsip ini di setiap teman-teman motret atau ngedit. Jadi intinya histogram ini cuma menunjukkan sebaran dari pixel-pixel yang ada di dalam foto kita. Sebaran itu maksudnya berapa banyak pixel yang gelap, berapa banyak pixel yang medium atau mid-tone, dan terakhir berapa banyak pixel yang berwarna terang. Cara lihatnya gini, ini panjang dari histogram ini, ya, ini menunjukkan area terang dan area gelap, ya, dari terang sampai gelap. Nah, grafik ini, sumbu Y ini menunjukkan jumlah pixel yang ada di area-area tersebut. Misalnya di area tengah, pixelnya ada segini nih. Oke. Area gelap ada segini, area terang segini. Nah, ini saya buat guide-nya, ya. Titik paling kiri ini kita sebutnya black point, ya, atau black. Lalu yang tengah ini mid-tone, ya, atau daerah yang netral, nggak terang nggak gelap. Dan yang paling kanan itu adalah area white. Oke. Nah, di antara black dan mid-tone ini kita sebutnya shadow. Di antara mid-tone dan white itu kita nyebutnya highlight, ya. Bentuk dari histogram ini macam-macam, gitu. Kita ambil contoh seperti ini. Nah, kalau lihat kayak gini, sebenarnya kalau teman-teman paham cara baca histogram, itu tanpa melihat fotonya pun teman-teman akan tahu foto itu cenderung gelap atau terang. Misalnya kayak gini. Ini kan, lihat, di daerah shadow ini pixelnya banyak sekali. Artinya di foto kita itu akan cenderung banyak pixel-pixel yang berwarna gelap. Artinya fotonya kemungkinan besar gelap, gitu loh, dark. Oke, soalnya di daerah highlight juga sedikit nih, gitu. Kalau contoh berikutnya, ini kebalikannya, di daerah shadow malah nggak ada pixelnya, tapi di daerah mid sedikit dan daerah highlight banyak banget. Artinya ya detail akan banyak sekali di daerah highlight. Pixel kita tuh terang-terang gitu, jadi fotonya cenderung cerah gitu ya. Kalau kayak gini, ini lebih merata, tapi mungkin cenderung terang juga karena lebih banyak pixel di daerah highlight dibandingkan di daerah shadow. Gitu aja sih kalau histogram ya, jadi nggak terlalu sulit, jangan dihindari kalau teman-teman motret. Misalnya kalau kita motret di layar itu kelihatan bagus, ya, di live view kelihatan bagus terang gelapnya, tapi pada saat kita bawa ke komputer kelihatan di preview kok jadi lebih gelap, ya, atau lebih terang malah, gitu loh. Itu karena mata kita nggak bisa dijadikan standar, gitu loh. Nah, kalau lihat data histogram ini, ya, pada saat motret pun teman-teman sudah bisa lihat ini foto terlalu gelap atau terlalu terang, gitu. Jadi perhatikan histogramnya kalau motret. Oke. Contoh jelasnya, ya, kita lihat aja foto. Saya dapat kiriman dari teman saya nih. Ada dua teman yang kirim foto landscape, ya. Dari Kang Cemping dan Kang Edmond, ya. Ini ada dua dan dua-duanya foto raw. Oke. Saya buka aja dua-duanya. Nanti kita coba proses satu-satu. Ini fotonya Kang Cemping, ya. Dan medsos atau Instagram dari dua teman saya ini, fotografer keren ini nanti saya tulis di layar atau di deskripsi, teman-teman bisa follow juga. Nah, di foto ini, ya, saya nggak akan edit full, ya. Kedua ini tidak akan saya edit full, kedua foto ini. Saya cuma jelasin bagaimana cara kita memanfaatkan data histogram ini untuk bikin foto kita lebih bagus,
gitu ya. Foto pertama, foto Kang Cemping nih, ini di Sawarna kalau nggak salah ya. Ini saya duplikat dulu, ini Smart Object via copy ya. Lalu karena ini data raw ya, kalau kita double klik di sini, kita akan dibawa ke Adobe Raw Converter atau ARC ya. Di sini kelihatan datanya semua tuh, dia pakai EOS 7D, udah gitu data-data lainnya juga pakai lensa 11-16 di 11 mm ya. Nah sebenarnya kalau di Adobe Camera Raw ini sudah disusun oleh Photoshop, jadi kita bekerja dari kiri ke kanan gitu loh. Ngacak boleh, cuma yang direkomend oleh Photoshop itu ya dari kiri ke kanan sebenarnya. Kita mulai dari sini dulu, basic ya. Kita lihat histogramnya. Ini cenderung banyak di kiri dan ini artinya gelap ya. Kita bisa geser, lihat histogramnya ya. Kalau kita geser ke kanan, lihat banyak detail yang bisa kita ambil sebenarnya kalau kita buat sebarannya lebih merata di dalam histogram ini gitu. Misalnya saya ambil segini ya, atau triknya adalah kalau di Adobe Camera Raw teman-teman bisa ambil satu titik nih di sini, misalnya area highlight nih, klik lalu geser juga bisa. Oke, dia akan naikin highlightnya tuh, sama aja. Oke, itu salah satu caranya. Seperti ini gitu. Saya naikkan exposure-nya karena buat saya itu terlalu gelap, detailnya nggak kelihatan apa-apa. Oke. Nah, karena saya naikkan exposure-nya, ya artinya ada kemungkinan highlight-nya terlalu terang. Ya, saya bisa kurangi untuk kompensasi. Saya naikkan lagi exposure-nya, nggak apa-apa. Highlight-nya kita kurangi supaya lebih balance. Kayak gini. Shadow juga ini terlalu gelap, saya boost aja kayak gini. Lagi-lagi ini selera ya teman-teman, silahkan aja. Kalau saya mungkin segini buat contoh. Nah selanjutnya dua titik paling ujungnya nih, white dan black. Tipsnya gini, teman-teman tahan Alt lalu geser di white-nya sampai di foto kita ada gambar tuh. Artinya ada gambar di titik itu, artinya di titik putih itu sudah tidak ada detail gitu. Kalau sedikit nggak apa-apa, toh bagian sini kan matahari, memang nggak ada detail gitu. Titik black juga sama ya, kita tentukan sejauh mana gitu. Kalau misalnya terlalu belakang nih, terlalu jauh, artinya banyak sekali kita kehilangan detail di daerah shadow. Sedikit aja, karena biasanya foto landscape kita pingin banyak detail kan. Mungkin segini ya, segini deh. Oke. Gitu. Selanjutnya kalau teman-teman mau atur kontrasnya boleh kalau dibutuhkan. Dan satu lagi, clarity. Ini untuk menaikkan kontras antar pixel. Biasanya bagus banget kalau kita terapkan di foto-foto yang banyak detailnya kayak landscape kayak gini nih. Oke, di haze juga kalau dibutuhkan silahkan ya, naikin kontras juga dia. Nah, satu lagi adalah temperatur ya, kalau teman-teman nggak ukur fix pada saat kita motret ya, kalau kita motret raw kita bisa atur temperaturnya after the fact, artinya setelah motret kita bisa atur di Photoshop ya. Ini aslinya 5550, kalau saya mungkin bikin agak warm sedikit supaya batunya kelihatan menonjol gitu, karena warnanya coklat bagus banget kayak gini misalnya. Boleh, lagi-lagi itu selera teman-teman. Oke. Selanjutnya curve, ini saya skip karena saya akan lakukan curving di Photoshop gitu. Detail ya, sharpen dan noise bisa teman-teman pakai gitu. Harusnya sih kalau lihat dari data ini ISO 100 harusnya nggak ada noise ya, minim sekali. Cuma tadi kan prosesnya kita buat lebih terang nih, ada kemungkinan noise-nya keluar gitu. Jadi teman-teman zoom aja misalnya, kalau ternyata
oh udah mulai ada noise-nya nih, kita bisa kompensasi dengan noise reduction. Oke, seperti itu. Dan terakhir, biasanya kalau di Adobe Camera Raw, saya ke sini, lens correction. Ya, setiap lensa itu ada karakter distorsi sendiri, gitu loh. Kalau memang teman-teman ingin membiarkan distorsinya untuk alasan artistik atau apapun ya ini nggak usah diklik. Oke, kalau ini sih pasti diklik ya, supaya nggak ada abrasi kromatik. Nah, satu lagi, nih, kalau seandainya kita ingin membuang distorsinya, kita bisa klik ini, ya. Nanti Photoshop akan mendeteksi foto raw kita, dia buat oleh lensa apa, terus focal length-nya berapa, gitu. Lalu Photoshop akan melakukan kompensasi, jadi distorsinya dibuang atau dikurangi, kayak gini. Oke. Selanjutnya setelah selesai, saya tekan OK. Nah, lihat, perhatikan histogramnya, before, after. Banyak sekali detail yang bisa kita ambil hanya dengan melihat histogram, gitu ya, seperti itu. Editing selanjutnya nanti saya buat video khusus tentang ini. Kalau teman-teman mau, nanti saya siapkan. Jadi saya editing foto ini dari start, dari raw sampai finish. Sementara kita belajar tentang histogramnya aja, ya. Foto kedua juga sama, ya. Saya buat duplikatnya dulu, new smart object via copy, lalu double klik. Nah, kita lihat kasusnya hampir sama ini, ya. Datanya numpuk semua di shadow dan di highlight, ini nggak ada. Ya. Saya tarik aja ke sini, oke, supaya sebarannya lebih merata tuh di sepanjang histogramnya nih, sepanjang sumbu X-nya. Lalu selanjutnya highlight, karena kita naikin ini, kemungkinan besar ada highlight yang mulai hilang tuh, terlalu putih. Saya geser sedikit buat kompensasi. Lalu ini banyak sekali data di sini, kita coba sebar ya di shadow nih. Kita coba agak tarik ke atas sedikit ke arah midtone tuh, lihat, segini misalnya. Oke, lalu sama, kita tentukan titik white-nya segimana, segini aja pas. Kalau titik black mungkin segini. Selanjutnya ya clarity, karena ini sayang sekali tekstur di batunya nih, kita bisa expose si batunya, detail di batunya dengan cara nih, before after, tergantung selera teman-teman. Oke. Kesananya sama, atau mungkin temperatur saya coba bikin lebih hot sedikit ya, kayak gini. Curve kita skip. Noise reduction juga karena kita buat lebih terang, mungkin dibutuhkan sedikit noise reduction ya. Oke. Bagusnya ini bisa di zoom 100%, dan teman-teman perhatikan noise levelnya, ada noise nggak di sini. Kalau ada ya kita bisa kompensasi pakai ini, noise reduction. Sharpening juga sama begitu, kurang tajam, kayak gitu ya. Mungkin di layar nggak kelihatan, cuma kalau di rumah mungkin lebih kelihatan. Oke. Selanjutnya ini HSL, nggak perlu juga, Hue Saturation Luminance, ini HSL. Ini split toning buat artistik. Kalau ini juga sama, saya kembalikan ke view pertama. Kalau tidak diinginkan ada distorsi, teman-teman bisa klik ini. Dia akan mendeteksi lensa apa yang digunakan. Ya, di sini kebetulan Sony 20 mm, dan lensa 20 mm itu kan lensa lebar, biasanya ada distorsi. Kalau saya memilih untuk dikoreksi kayak gini. Selanjutnya tekan OK. Nah, kita lihat before dan afternya. Lihat histogramnya. Oke.
Saya sebar lebih merata di sepanjang ini, sepanjang garis atau sumbu X dari histogram ya. Jadi detail yang bisa kita keluarin lebih banyak. Oke. Itu cara memanfaatkan histogram kalau kita ngedit atau motret. Selanjutnya yang kita hindari kalau kita motret ini misalnya kayak gini. Level ya, saya gunakan level nih. Kita lihat kalau yang ini kita tarik ke sini nih. Lihat garis ini. Artinya garis di sebelah kanan dari titik white ini hilang. Tuh, detail di sini hilang. Jadi pure white. Coba aja. Nih, dengan color picker teman-teman klik di area yang hilang detailnya ini, terus lihat tuh FFF artinya dia pure white. Oke, tuh kalau dicetak ya putih gitu. Histogramnya juga jadi berpotongan. Ini yang kita sebut dengan clipping ya, clipping, highlight clipping istilahnya ya. Di daerah highlightnya atau daerah white-nya dia kepotong begitu kira-kira. Oke. Sekarang shadow clipping. Kalau misalnya ini saya tarik ke sana, set gitu ya. Nih ekstrim deh. Berarti area di sebelah sini ya, sebelah kiri dari garis ini, titik black ini artinya kita buang, tidak ada detail jadinya. Kalau kita ambil sampling, dia akan pure black. Oke, saya ambil sampling deh. Kita lihat aja warnanya apa. 000 artinya ya dia pure black. Kalau pure white kan FFF. Kalau pure black ya 000. Tuh, artinya sudah tidak ada detail. Kalau dicetak ya hitam aja udah, nggak ada detail apa-apa. Pada saat motret ini dihindari gitu. Jangan sampai detailnya hilang terlalu banyak gitu loh. Kalau detailnya sudah kita kumpulin semua dari data raw, masalah nanti mau dibuang pun ya nggak apa-apa gitu loh pada saat editing. Jadi jangan dilakukan pada saat motret. Pada saat motret ambil aja semua dulu detailnya. Oke. Nah, itu pemanfaatan histogram kalau kita ngedit foto kita atau pada saat kita motret. Jadi teman-teman jangan menghindari histogram, dilihat aja gitu, dipelajari. Jadi foto-foto teman-teman itu exposure-nya selalu pas dan enggak terlalu gelap atau terlalu terang. Oke? Segitu dulu aja mengenai sedikit processing raw dan memanfaatkan histogram. Kedua foto tadi itu saya janji akan saya edit di edisi terpisah. Jadi teman-teman bisa tahu juga cara saya enhance foto landscape kayak gini. Buat Kang Cemping sama Bang Edmond, makasih banyak fotonya. Sekali lagi teman-teman bisa follow medsos mereka nanti di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya.